Halo semuanya, selamat datang di Harwin Hobby Channel. Ya, kali ini kita melanjutkan ke upgrade berikutnya dari ME chassis yang sebelumnya kita sudah coba test run settingan terakhir. Ya, settingan terakhirnya seperti ini. Ini dari basic tune up part, dimana budget saya untuk upgrade challenge-nya adalah maksimal 200.000 atau kalau bisa kurang dari itu. Jadi kalau yang kemarin ini sudah habis 120.000. Jadi kalau misalnya kalian punya dana 200.000 maksimal, masih sisa 80.000. Nah, kali ini apa yang perlu kita upgrade atau apa yang bisa kita upgrade? Oke, yang pertama kita lihat di sini bahwa ini tidak ada damper. Jadi kita mau coba pasang side damper dengan ini dia, AR side mask damper gitu ya. Nomornya sekian, nomor itemnya 15459. Ini saya dapat harga 85.000. Yang berikutnya itu buat side damper di sini. Yang berikutnya kita butuh brake belakang. Ini saya pilih yang seperti ini. Yep. Brake sponge. Nomor itemnya 15512. Ya, ini saya dapat harga 60.000. Gitu. Yang berikutnya motor. Mungkin kita sudah bisa coba upgrade ke motor. Saya coba pakai Light Dash Pro. Bebas sih, tapi kalau kalian mau upgrade ke dash mungkin bisa, tapi bisa lebih kurang stabil aja mungkin kalau untuk seri dash yang hyper dash atau mag dash ya. Mungkin di sininya tidak kuat untuk roller plastik, harus diganti bearing, tapi nanti aja dulu itu. Saya pikir Light Dash sudah oke. Buat catatan aja, sebelumnya saya sempat coba juga pakai tune series kayak Rev Tune atau Torque Tune. Kebetulan saya punyanya itu ya, karena dia nggak pakai damper. Saya waktu itu saya coba tidak pasang damper, terus bannya juga masih normal, dimana ban normalnya lebih bouncy, lebih membal. Jadi sempat kelontang, sempat course out nih terjadi. Jadi catnya agak sedikit ini. Tapi kita coba rakit dengan ini, dimana ini habisnya 85 tambah 60 sekitar 135, ya kurang lebih 200.000 lah ya, 200.000 ya gitu. Ini akan saya pasang, ini tinggal saya pasang di belakang. Posisi ini akan sama ya. Kita masih dapat beberapa spacer di sini yang kita bisa setting. Misalnya kalau ground clearance itu jarak antara sirkuit ke ban, jaraknya berapa? Dari ini ke arah stage-nya ini, yang paling chassisnya paling dasar ini, kira-kira berapa ini. Kalau misalnya dirasa rimnya kurang mantep, ini bisa direndahkan dengan menambahkan spacer ini. Spacer ini pilihannya banyak kalau bawaannya brake steel. Yang berikutnya ini favorit karena satu, kita dapat dampersnya lumayan banyak, ada 4 pieces, 2 jenis, satu yang agak bowl gini, satu kayak silinder gini. Yang bowl ini lebih ringan, jadi nantinya misalkan aja pakai bowl kurang maksimal hasilnya, kita bisa tambahkan, ganti dengan yang ini lebih berat, atau di double ya, misalnya kalau ternyata lebih kurang bounce. Belum lagi kita kemarin dari basic tune up kita masih punya damper ini, jadi lumayan banyak pilihan ya. Oke, kita coba aja langsung rakit.
Ya, ini setelah terpasang, saya jelaskan dulu. Jadi untuk yang side damper, ya side stay nya, dari package-nya ada 2 screw, ada yang 20 mili, ada yang 25 mili, lebih panjang. Jadi misalnya kalian ingin ini dipasang di sini, mungkin butuh ruang gerak travel dari dampernya, mungkin kamu bisa ganti ke yang 25 mili. Ini saya pasang ini, ya belum pernah nyoba setting ini, kayaknya sih lebih kece, lebih stabil ya. Lalu yang kedua, ini juga sudah saya sesuaikan, saya taruh di belakang. Kalau dari bukunya, dari instruksinya, dia dipasang di titik ke ini dan ini, jadi kalian harus sesuaikan sama mobil kalian ya, terutama bodinya. Kalau saya pasang di depan sini, dampernya ini akan bersentuhan sama bodinya, jadi gerakannya mungkin jadi tidak bisa lancar gitu. Terus damper belakang saya pasang, lalu tambahnya yang buat ini, pasang skru di sini. Dari pengalaman saya, bawaannya dari stage ini, basic
tune up ini dia kecil bautnya ya, jadi saya butuh yang lebih panjang. Saya tembus pakai ini sampai atas. Alasannya supaya ini kan bakal digunakan buat brake ya, jadi kalau dia hanya setengah atau sebagian, kalau dia makin sering brake itu berfungsi, makin menahan beban, itu biasanya ada crack di sini, di pas bagian ininya ada pecah. Dan ini supaya tidak terjadi, karena ini saya pernah terjadi yang crack ini bukan di MI chassis tapi di VZ chassis, dan ini tipenya juga kayak VZ. Akhirnya saya harus ganti chassis, sedangkan MI chassis ini loose packnya juga belum ada, jadi sebaiknya ditembus sampai sini. Cuma tadi ada beberapa kali saya coba untuk nembusin baut yang ini, saya lupa ukuran berapa ya, mungkin 1,5 mili ya. 1,5 mili itu nggak masuk, agak berat sini. Akhirnya saya putuskan untuk saya tembus aja dengan drill, pakai hand drill seperti ini ya. Ini tinggal dipasang, mata drillnya dipasang di sini. Bisa dimulai dari 1,8 dulu buat lebarin sedikit, habis itu pakai yang ukuran 2 mili ya, 2 mili di drill. Akhirnya ini bisa ditembus, dan misalnya besok mau setting juga lebih mudah. Jadi yang saya lakukan adalah saya tembus, saya pasang biasa ya, dan ini juga kalian bisa sesuaikan ya. Kalau ingin brake-nya lebih maju ya, ini dipasang di titik yang ini. Tapi saya pasang seperti ini karena saya coba pasang agak ke depan, menutup bodinya ini jadi kesulitan. Jadi saya pasang spring washer dulu, baru murnya ini ya saya kencangkan seperti itu. Lalu untuk brake-nya ini baiknya di countersunk ya, untuk baut-baut ini sebaiknya sih di countersunk. Tapi karena ya kalau kita beginner, kita belum punya alatnya misalnya, tapi kalau sudah punya alatnya di countersunk, dan ini harus diganti bautnya ya. Nah tapi ini menurut saya masih aman sih, karena bautnya bukan yang tajam ya, masih yang tumpul. Nah supaya ini tidak merusak track, ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Kalau ini mungkin masih aman di sini, karena ini juga bawaan Tamiya ya, harusnya nggak ada masalah. Tamiya itu sudah mempersiapkan baut yang bulat gini lebih halus dibanding yang flat. Nah ini dipasang brake-nya ini tadi ya. Jadi kalau dari brake sponge tadi banyak banget bautnya. Yang saya pakai buat di sini adalah baut yang dari bawaan dari ini. Lalu murnya tadi juga yang di sini saya bawaannya dari package-nya ini ya. Jadi sudah ada kayak washer itu, spring washernya ada. Terus ada beberapa di sini juga seperti ini ya. Lumayan buat backup, buat macam-macam ya. Terus habis itu ada ukuran beda-beda, ada yang 1 mili, ada yang 2 mili, ada yang 3 mili. Ini dipasang kalau mau pasang rem berarti pasang seperti di ini ya, bisa di bagian ini, bagian ini. Kalau dipasang rem otomatis ini tidak akan bersinggungan dengan track ya. Tapi tipsnya supaya ini bisa dibongkar pasang berapa kali, kalian bisa pasang Tamiya tip terlebih dahulu ya. Tamiya tip di sini, baru dipasang remnya. Jadi kalian potong remnya sebesar ini, tinggal dipotong. Ini mungkin nanti saja ya. Seperti ini lumayan oke untuk awal-awal, budgetnya 200.000. Sesuai ini mungkin kalau dalam yen lebih murah ya, karena di Indonesia jadi lebih mahal. 200.000. Nanti kita coba ininya, test runnya. Lalu untuk bagian depan misalnya mau dipasang rem juga sama, saya akan pasang Tamiya tip terlebih dahulu. Mungkin upgrade berikutnya bisa kita pikirkan untuk pemasangan underguard di sini, jadi chassisnya tidak rusak di sini ya. Terus ground clearance-nya jadi tidak terlalu tinggi. Ini lumayan masih tinggi sekali ground clearance-nya, jadi untuk mengerem mungkin masih kurang maksimal, masih terlalu tinggi. Tapi kita coba aja ya pakai light dash. Nah ini seandainya kalian masih ragu-ragu pakai light dash, mungkin takut terlalu kencang atau gimana, masih bisa pakai
motor yang ini bawaannya, tapi tidak usah pakai damper, menurut saya sudah cukup stabil seperti ini ya. Ketika mungkin tracknya agak tricky, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit damper sampingnya mungkin, atau ini dulu, atau di switch yang di belakang yang ini, dan macam-macam ya. Ini tergantung tracknya nanti. Lalu kalau misalnya belinya ke tune, bisa nggak ada masalah. Jadi ini bisa jadi sudah bisa dipakai balapan di kelas GT Advance. Jadi kalau kalian punya bodinya yang real car, ini udah bisa balapan GT Advance. Jadi dengan biayanya hemat, udah bisa ikut balapan dan tidak terlalu lambat juga ya. Seru lah. Sementara itu dulu, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Raccoon. Ready, go.